Daftar komponen. Di sini kita dapat AC in untuk input listrik, kemudian kita dapat resistor di sini untuk inrush limiter sekaligus berfungsi sebagai sekring. Terus ada dioda penyearah, kapasitor primer 400 volt, resistor startup 1 mega ohm, snapper network, IC, auxiliary kapasitor untuk supply daya ke IC, shunt resistor untuk sensing arus, optocoupler untuk regulasi tegangan, gulungan primer, gulungan auxiliary, gulungan sekunder, dioda auxiliary, dioda sekunder, ferrite core, kapasitor sekunder, optocoupler, resistor, zener, dan di sini saya tambahkan loading resistor karena SMS flyback tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya loading resistor. Sebenarnya skema SMS flyback ini ada berbagai macam versi, tapi saya pilih yang versi ini aja karena banyak digunakan di mesin cas HP dan juga agar lebih mudah dipahami. Listrik 110 volt AC masuk dari sini, kemudian melalui inrush limiter, kemudian melalui dioda penyearah, dan kemudian menuju kapasitor primer. Dan di kapasitor primer kita mendapatkan tegangan 155 volt. Kemudian kita membutuhkan suplai daya untuk IC agar IC dapat bekerja. Suplai daya ke IC didapat dari kapasitor primer melalui resistor 1 mega ohm ke IC. Resistor startup ini hanya berfungsi pada saat start ya, untuk menyalakan IC saja. Ketika IC sudah berjalan, suplai daya untuk IC didapat dari gulungan auxiliary. Di dalam IC ini terdapat transistor yang terhubung dengan rangkaian kontrol di dalam IC. Ketika IC mendapatkan suplai daya dari startup resistor, maka IC akan on dan menyalakan transistor. Karena transistor on, maka transistor akan menyambungkan listrik dari rel negatif 155 volt ke gulungan primer. Jadi di sini kita dapat listrik negatif dan di sini positif. Oh iya, titik ini menandakan awal gulungan ya. Di sini kita dapat negatif, di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Polaritas tegangan semua gulungan di sini ini sama ya. Kalau misalkan awal gulungan primer mendapat tegangan negatif, maka awal gulungan auxiliary dan sekunder juga akan mendapatkan tegangan negatif. SMS flyback ini memiliki dua langkah, penyimpanan energi dan pelepasan energi. Langkah simpan terjadi pada saat transistor on, langkah lepas terjadi pada saat transistor off. Pada saat transistor on, kapasitor auxiliary dan kapasitor sekunder itu tidak mendapatkan arus listrik ya, karena posisi dioda auxiliary dan dioda sekunder itu terbalik, jadi tidak ada arus yang bisa mengalir ke kapasitor auxiliary dan kapasitor sekunder. Selama transistor on, energi dari gulungan primer ini disimpan di ferrite core sebagai medan magnet. Jadi ferrite core di sini berfungsi sebagai induktor. Dan kemudian transistor akan off. Pada saat transistor off, kita memasuki langkah kedua. Pada langkah kedua, energi medan magnet dari ferrite core diubah kembali menjadi energi listrik. Dan polaritas tegangan pada setiap gulungan akan berubah. Yang semula positif menjadi negatif, yang semula negatif menjadi positif. Karena sekarang posisi dioda auxiliary dan dioda sekunder pada posisi yang benar, maka arus listrik dari
gulungan auxiliary mengalir ke kapasitor auxiliary, dan arus listrik dari gulungan sekunder juga akan mengalir ke kapasitor sekunder. Kemudian arus listrik dari kapasitor sekunder akan mengalir ke output. Tegangan output ini bisa bermacam-macam ya, bisa 5 volt, bisa 12 volt, 19 volt, 24 volt. Sebagai contoh, tegangan output di sini 5 volt. Agar tegangan output di SMP ini tetap stabil, maka di SMP ini ada sistem feedback. Jika tegangan output masih di bawah 5 volt, misalkan 4,9 volt, maka sistem feedback akan memberitahukan ke IC bahwa tegangan masih kurang. Dan IC akan menaikkan duty cycle transistor, artinya transistor on untuk waktu yang lebih lama. Jadi on lama, off bentar, on lama, off bentar. Dan jika tegangan output lebih dari 5 volt, misalnya 5,1 volt, maka sistem feedback akan memberitahukannya kepada IC dan IC akan menurunkan duty cycle transistor. Artinya waktu on transistor akan lebih singkat. Jadi off lama, on bentar, off lama, on bentar. Saya rasa cukup sampai di sini dulu karena ini durasi videonya sudah cukup panjang. Nanti kalau dijelaskan semuanya di sini, durasi videonya kepanjangan. Jadi saya pecah video ini menjadi beberapa bagian saja. Oh iya, kalau ada koreksi, ada saran, silahkan langsung sampaikan saja di kolom komentar. Ada pertanyaan seputar elektronik, seputar listrik, langsung sampaikan saja ke kolom komentar.